Senin depan kalian akan melakukan pewarnaan apa saja kalau dari Bu Handa? Rencananya mau melakukan praktikum apa untuk minggu depan? Sudah diumumkan belum? Coba PJ-nya mana PJ? PJ untuk kelas B belum. Ya, untuk Albi kelas apa? Kelas B, Ibu. Kelas B. Praktikum nggak? Masih di rumah. Untuk kelas B belum ada informasi, Ibu, soalnya dikarenakan masih online. Online. Yang daring yang luring mana? Kelas apa? Kelas A, ayo. Untuk kelas A ada informasi nggak minggu depan itu kegiatannya apa? PJ kelas A? Iya, Ibu, ini saya. Ya, kira-kira sudah ada informasi nggak untuk kelas A itu minggu depan praktikum apa? Belum, Ibu, soalnya kan waktu kemarin materi yang kuliahnya belum masuk dan waktu pada saat saya ditanyakan belum ngasih waktu lagi buat ngisi. Oke, yaudah. Saya lanjut aja ke pertemuan saya dulu ya. Pewarnaan spora, pewarnaan apa itu flagel, dan pewarnaan granula. Nah, di sini saya membaca bahwa di RPS ini seperti apa itu bentar. Pengantar praktikum ya, pengantar praktikum pewarnaan endospora. Nah, kira-kira sudah ada pengantar praktikum pewarnaan spora belum ya? Spora sudah dipraktikumkan belum? Ini endospora, spora, endospora, flagel, dan granula metakromatik. Sehingga hari ini kita pelajari 3 pewarnaan. Berhubung ini pengantar, mohon diperhatikan karena ini nanti untuk kegiatan praktikum berarti ya. Oke, lanjut. Di sini pengantar tentang pewarnaan spora. Jadi bakteri itu memiliki spora ataupun memiliki apa itu endospora ya. Itu spora bakteri itu bentuk bakteri yang sedang dalam usaha mengamankan diri terhadap pengaruh buruk. Baik itu spora ataupun endospora itu biasanya digunakan untuk kegiatan perlindungan diri. Jadi untuk melindungi diri dari apa itu pengaruh lingkungan luar yang tidak menguntungkan. Jadi misalkan ada panas tinggi, ada asam banget, terlalu asam, terlalu basah, sehingga kondisi yang tidak menguntungkan buat bakteri, sehingga bakteri itu akan membentuk endospora. Nah, jadi ada 2 tipe sel spora yang terbentuk. Yang pertama, terbentuk di dalam sel. Itu disebut endospora, dan spora yang dibentuk di luar sel, exospora. Nah, namun biasanya di bakteri itu kita kenal endospora ya, karena endospora itu dapat melindungi diri dari kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi spora bakteri itu tidak berfungsi untuk perkembangbiakan, tetapi hanya untuk perlindungan. Ya, kemudian bentuk spora itu bermacam-macam, ada yang bulat memanjang tergantung pada jenis ataupun spesies bakterinya itu. Nah, kemudian bakteri penghasil endospora terdapat beberapa 6 genus bakteri penghasil endospora. Misalkan ada Bacillus, ada
Sporolactobacillus, Clostridium, Desulfotomaculum, kemudian ada Sporosarcina dan sebagainya. Jadi bakteri itu tidak semuanya itu menghasilkan spora, tetapi sebagian ada yang menghasilkan endospora. Nah, sebelum digolongkan menjadi 6 genus, bakteri menghasilkan spora, endospora itu dibagi 2 kelompok, yaitu basil jika merupakan gram positif dan Clostridium itu bergram negatif. Tahu kan pewarnaan gram positif, gram negatif tentunya sudah dipelajari. Nah, jadi proses pembentukan spora itu melalui siklus sporulasi ya. Jadi proses sporulasi itu yang pertama sampai keempat ini adalah proses multiple cell, jadi pembelahan sel secara biner. Kemudian yang kelima pembentukan filamen aksial. Kemudian yang keenam pembentukan peptid. 7 pembentukan prespora. Kemudian 8 pembentukan korteks, 9 pembentukan mantel, 10 sporanya bebas, mengalami germinasi dan mengalami pembengkakan spora serta pertumbuhan sel. Itu proses dari sporulasi. Nah, kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi pembentukan spora ataupun ketahanan spora. Tentunya spora itu pembentukan spora itu dipengaruhi oleh beberapa faktor pembentuk ya, yaitu bisa faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah temperatur tentunya, pH, tingkat keasaman, ketersediaan oksigen, dan kekeringan. Biasanya bakteri yang cenderung hidupnya di daerah-daerah ekstrim ini membentuk spora untuk perlahanan tubuh. Tetapi kalau pertahanan sel ya, tetapi kalau misalkan kondisinya sudah menguntungkan, spora itu tidak tidak bekerja lebih keras, tidak bekerja lebih giat gitu. Tetapi kalau yang kondisi kering, maka dia membentuk endospora, kemudian bagaimana si endosporanya itu akan mengeluarkan suatu lendir, sehingga biar tetap tidak kekurangan ataupun tidak dehidrasi. Nah, semacam itu. Kemudian peranan peptidoglikan, ya, senyawa peptidoglikan ini adalah senyawa yang menyusun dinding sel ataupun struktur sel dinding bakteri. Nah, jadi struktur ikatan silang sifatnya elektronegatif, jadi sangat berperan dalam meningkatkan ketahanan spora, karena lokasinya peptidoglikan itu kan kandungan dari dinding sel ya, kandungan dari dinding sel itu sendiri, sehingga dia akan juga meningkatkan ketahanan dari spora baik terhadap panas ataupun bisa mengontrol kandungan air di dalam protoplasma, sehingga si bakteri itu mampu mempertahankan kadar air yang rendah itu. Jadi ada peranan dari peptidoglikan ya. Dalam peptidoglikan ini adalah senyawa yang ataupun suatu senyawa yang terkandung di dalam dinding sel bakteri ya, sehingga dia akan meningkatkan ketahanan spora. Jadi misalkan membantu spora dalam misalkan spora terhadap panas, jadi dia nanti akan mengontrol suatu kandungan air ya, baik itu yang masuk ataupun keluar ataupun air di dalam protoplasmanya itu. Kondisi kekeringan ya, di dalam lingkungan isotonik, konsentrasi cairan lingkungan yang setara dengan sel mikroorganisme. Di kondisi lingkungan ini ya, isotonik tadi, cairan dalam sel tidak mengalir keluar. Kemudian ada kondisi hipotonik, di mana konsentrasi cairan itu lebih rendah ya, konsentrasi cairan lebih rendah di dalam organisme, sehingga menyebabkan cairan dari luar mengalir ataupun masuk ke dalam organisme, sehingga selnya akan mengalami pembengkakan jika tidak dikontrol. Selanjutnya untuk kandungan air di sekitar lingkungan,
yang tidak cukup, maka cairan di dalam sel mikroorganisme akan mengalir keluar, sehingga sel itu akan menciut dan menyebabkan plasmolisis. Kemudian sewaktu plasmolisis, ya, metabolisme sel itu di dalam tubuhnya, di dalam selnya terhenti karena terdapat suatu bahan, ya, bahan yang terdapat di dalam sel itu pekat. Jadi si cairan di dalam sel pekat sehingga menghambat aktivitas enzim. Kalau cairan terlalu pekat itu akan menghambat aktivitas peredaran, kan, gitu. Biasanya spesies yang ada endospora ataupun ada punya sporanya dari Coccus gram negatif seperti Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, kemudian juga Streptococcus itu untuk gram positifnya, Coccus gram positifnya, kemudian Bacillus ataupun Bacillus tuberculosis. Nah, itu pengantarnya saja. Kemudian pewarnaan. Jadi pada saat kita melakukan pewarnaan endospora, kita menggunakan 2 reagen yang digunakan, yaitu yang pertama adalah malakit hijau atau malakit green, yang kedua adalah safranin, ya. Jadi kita gunakan 2, malakit hijau atau malakit green dan safranin. Malakit green sebagai pewarna dasar atau pewarna spora yang melalui pemanasannya. Kemudian kalau safranin adalah pewarna pendampingnya atau pembandingnya. Pembanding, ya, sebagai pembanding yang akan mewarnai sel vegetatif. Sel vegetatif yang tidak terwarnai oleh malakit hijau. Itu. Jadi sel vegetatif akan tampak merah karena yang tidak terwarnai warna hijau dari malakit green itu terwarnai oleh safranin. Itu. Tapi endosporanya warnanya apa? Warnanya hijau. Nah, nanti kalau kalian melakukan pewarnaan endospora, jadi kalian harus siapkan sampel biakan bakteri, malakit hijau, safranin atau malakit green, safranin, silol, minyak imersi untuk nanti ketika pengamatan, kemudian objek gelas, alkohol ose, aquades, atau rak pewarnaan, spiritus, dan mikroskopnya itu. Jadi bahan utamanya untuk pewarnaan endospora yaitu malakit green dan safranin. Nah, pertama untuk cara kerjanya sendiri yang pertama adalah kita bersihkan objek gelasnya, kemudian kita teteskan ataupun biakan ataupun kita letakkan biakan, ya, kemudian kita ratakan, kemudian fiksasi, kemudian ditambahkan malakit green, ya, malakit green, kemudian ditambahkan itu, tunggu sampai 5 menit, kemudian bilas dengan aquades, tambahkan safranin itu 30 detik, ya, selama 30 detik, kemudian dikeringkan, ya, dibilas dulu, keringkan, setelah kering baru amati. Nah, jadi biasanya itu nanti akan tampak warna hijau sebagai endosporanya. Nah, endospora akan tetap berwarna hijau. Oke, paham, ya? Jadi reagen yang digunakan adalah 2 reagen. Kemudian untuk silol ini untuk membersihkan mikroskopnya, ya, tolong habis kalian kalau habis mengerjakan sesuatu, ya, dipakai menggunakan mikroskop, tolong lensanya ataupun bagian dari mikroskopnya itu juga kalian rawat, gitu, ya, perawatan. Jadi sebelum digunakan itu pakai alkohol atau silong, kemudian juga setelahnya juga dibersihkan. Oke, selanjutnya pewarnaan flagel. Di sini flagel itu sebagai apa sih? Sebagai alat gerak bakteri. Tentunya flagel ini
membantu si bakteri itu dalam bergerak ya, ataupun dia itu membantu dalam hal bisa reproduksi ataupun sebagai jembatan flagellum ya, itu membantu reproduksi itu. Kemudian juga bergerak untuk mendapatkan makanan nutrisi. Nah, flagel mengakibatkan bakteri dapat bergerak, bisa berputar. Kemudian penyusunan flagel merupakan flagel itu dari unit protein ya, atau yang disebut flagellin, sehingga memiliki berat molekul yang rendah. Kemudian terdapat beberapa letak ya. Flagel itu dibagi menjadi beberapa letaknya, ada yang monotrik, lopotrik, amfitrik, ataupun peritrik, ataupun atrik. Nah, itu adalah macam-macam flagel. Oh, mono berarti punya satu. Oh, atrik punya enggak atrik, peritrik, dan sebagainya. Tuh. Untuk prinsip pewarnaan flagel sendiri ya, tentunya kita akan membuat suatu membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisi si mordan ya. Mordannya ini di dalam jumlah yang cukup, yang dibutuhkan. Nah, dua metode untuk flagel yaitu metode Gray dan metode Leveson. Jadi nanti kalian pada laporan atau jurnal awal atau laporan awalnya kalian bahas juga metode Gray ataupun metode Leveson. Bedakan reagen yang digunakan. Nah, kalau metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Jadi tidak ada teknik yang khusus untuk metode Gray. Nah, di sini ada kita gunakan dua ya, misalkan Gray untuk flagel menggunakan mordan, kemudian untuk larutan Zils karbon fusin kita gunakan karbol fusin, jadi larutan mordan sama karbol fusin, kemudian 3 tabung yang diisi aqua steril, kemudian kita juga siapkan biakan tentunya, kertas isap ini ketika kita membersihkan, tidak pakai juga nggak apa-apa, pakai tisu aja nggak masalah. Ini ketika kita bersihkan objek gelas, biasanya kita semprotkan alkohol 70, kemudian kita lap ataupun kita lapisi kertas isap itu supaya mengangkat lemak-lemak ataupun mengangkat kotoran ya yang ada di objek gelas. Kemudian jarum ose, alkohol, bunsen, spiritus. Nah, jadi untuk pembuatannya itu adalah dibilas dulu ya, kita bersihkan objek gelasnya. Selanjutnya kita buat suspensi enceran bakteri ya dari tiga aqua steril tadi. Jadi kita buat ya suspensi bakterinya menggunakan aqua steril, kemudian kita inkubasi sekitar 15 menit. Jadi kita inkubasi 15 menit ini tujuannya supaya si flagelnya itu tumbuh dan berkembang. Jadi, namun tetapi ketika kita memberikan isolatnya ke dalam air aquades yang steril itu perlu hati-hati ya untuk penggojokannya ataupun peletakannya ataupun preparasinya, karena kalau misalkan kita tidak hati-hati maka si flagel itu akan pecah, akan terpotong lah gitu. Jadi harus pelan-pelan. Kemudian setelah 15 menit kita ambil 1 tetes suspensi bakteri, kemudian kita letakkan pada ujung objek gelasnya ya. Jadi objek gelasnya ujungnya itu kita letak si tetesan itu kita letakkan pada ujung, kemudian kita miringkan objek gelasnya sehingga suspensi itu akan mengalir ke bawah. Kemudian dikeringkan ya, jangan dipanasi, tetapi jangan dilewatkan bunsen ya, tetapi diangin-anginkan saja. Kemudian baru tetesin larutan mordan, silahkan kalian
tetesin ya larutan mordan itu bisa saja berupa apa? Apa? Bisa asam ataupun bisa basah. Apa contohnya? Hmm? Iodin kayak gitu ya. Kita gunakan iodin atau apa yang sifatnya itu dia merupakan larutan mordan ya. Selanjutnya kita tunggu 10 menit dulu. Setelah itu kita bilas ya dengan air, kita keringkan. Setelah dikeringkan baru kita tetesin karbol fusin, maaf. Kita tetesin fusin, safranin, boleh ya. Tetapi biasa karbol fusin itu kita tetesin, kita tunggu 5 menit, kemudian dibilas dengan air, mengalir, kemudian dikeringkan, kemudian baru diamati. Itu. Jadi kenampakannya itu seperti ini. Flagel itu nanti akan nampak, oh ternyata bakterinya misalkan lonjong atau bulat basil. Kemudian di belakangnya ada suatu garis, ataupun di belakangnya itu ada suatu seperti yang bergerak-gerak kayak gitu. Nah, itu adalah flagel. Bentuknya semacam ini ya. Baru kalian identifikasi apakah si flagel itu atrik, yaitu peritrik, atau amfitrik, atau monotrik, kayak gitu ya. Selanjutnya, di sini ada beberapa tipe flagel ya. Jenisnya misalkan, saya ternyata ini identifikasi menggunakan Vibrio cholera, berarti dia monotrik ya. Monotrik, lihat gambar apakah terlihatnya semacam itu, apa sama atau tidak. Nah, itu. Oke, selanjutnya pewarnaan granula dengan metode Neisser. Jadi kita biasa menggunakan granula itu metode Neisser atau Albert Neisser ya biasanya itu pada bakteri Corynebacterium diphtheri. Jadi banyak kasus yang misalkan pada tahun berapa ya? Ya ini ya 2023 ini di daerah Garut ya. Itu banyak difteri. Kan banyak kasus difteri ya, difteri. Nah, itu biasa disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri. Nah, biasanya Corynebacterium diphtheri ini memiliki suatu granula metakromatik ataupun granula volutin. Ya, granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Coryne tetapi juga beberapa Corynebacterium yang lain. Gitu ya. Jadi pada genus yang sama tetapi pada spesies yang lain. Nah, granula metakromatik ini mengandung fosfat, ya polifosfat, asam ribonukleat, protein. Kemudian fungsinya sebagai cadangan energi. Itu. Nah, biasanya ketika kita melakukan pewarnaan Corynebacterium ya atau pewarnaan granula metakromatiknya, itu kita menggunakan metode Neisser. Ada suatu reagen yang menunjukkan Neisser A dan Neisser B, di mana Neisser A ini berisi metilen blue yang ditambahkan alkohol absolut ya. Alkohol absolut ditambahkan asam pekat ya, asam asetat yang pekat ditambahkan aquades. Nah, di sini itu udah langsung terbentuk Neisser A. Jadi ini itu harus kalian buat sendiri. Kalau misalkan reagen Neisser A-nya tidak ada langsung paket reagen Neisser A, Neisser B, kalian bikin sendiri atau meracik. Kalian siapkan 0,1 gram metilen blue, 2 mili alkohol absolut, 5 mili asam asetat pekat, 95 mili aquades. Berarti nanti
kalian buat itu sekitar 100 mili. Kemudian laser B-nya kalian gunakan garam Bismarck Brown dan Aquades. Tetapi ada yang dijual banyak yang praktis ya, tinggal pakai jadi udah laser A laser B. Tuh. Prinsipnya adalah suatu pengecatan dengan laser A itu akan menyebabkan granula itu terbebas ya, ataupun terbebas sehingga dia berwarna hitam atau violet kehitaman, itu violet ungu kehitaman, sehingga cat violetnya itu kristal violetnya itu cat diserap ya, diserap kuat oleh si granula bakteri itu, hingga cat laser B tidak akan berubah ketika laser HA-nya itu terlalu pekat ataupun sudah diserap oleh granula atau dipegang kuat granula bakterinya, sehingga laser B-nya itu tidak akan berubah atau tidak akan luntur. Jadi si laser A-nya itu akan luntur gitu, sehingga ketika cat laser B tidak akan berubah, badan bakterinya akan terluntur oleh air yang terdapat pada laser B. Dan laser B tidak berubah, luntur, badan bakteri akan terluntur oleh air yang terdapat pada laser B. Jadi nanti ketika kalian aplikasikan ini, itu nanti bakal terlihat seperti ini ya. Jadi di sini itu ada granula metakromatik warna hitam, ungu kecoklatan ya, sedangkan sel vegetatifnya berwarna hijau. Itu. Jadi di sini itu kalian harus siapkan gelas objek gelas, kemudian difiksasi, kemudian bakterinya diletakkan, kemudian diberikan difiksasi, kemudian diteteskan laser A 60 detik, laser B 10 detik saja. Setelah itu baru dibilas, kemudian baru diamati. Itu nanti terlihat seperti ini, ada granulanya, ada sel vegetatifnya atau badan selnya ya, badan sel vegetatif ya. Tuh. Oke. Itu saja untuk pengantar praktikum dari saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Mohon dikonfirmasi ulang, mungkin kalau misalkan pengantar praktikumnya sudah diberikan, sehingga minggu depan kan harusnya kegiatan praktikum. Itu ya. Silakan dikonfirmasi ulang ke koordinator mata kuliah untuk kegiatan minggu depannya apakah praktikum, dan mohon jangan mendadak ya, kalau konfirmasi mata kuliah jangan mendadak ya. Kebanyakan tadi konfirmasinya baru tadi pagi, harusnya dari kemarin konfirmasi dulu apakah hari ini nanti ada agenda lain gitu. Lain kali mohon kalau konfirmasi di jauh-jauh hari, dan saya mohon maaf sekali untuk biosel saya belum bisa mengajar karena kemarin kegiatan surveillance ya, jadi fokus pada surveillance, sehingga baru kemungkinan minggu depan insya Allah untuk biosel kita lakukan presentasi, dan mohon semua kelompok mengirimkan makalahnya ya, makalahnya dalam bentuk soft file PDF ya. Oke. Ada pertanyaan?